Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd, hadirin sidang salat Jumat Jamaah Masjid Al-Ikhlas Bambu Wulung, Jakarta Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergulirnya waktu, kita sudah berada di zona yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya adalah zona-zona penguatan ruhiyah. Minha arba'atun hurum. Bulan-bulan yang Allah sucikan, bulan-bulan yang Allah haramkan. Allah katakan di dalam Quran surat At-Taubah di ayat yang ke-36, Allah katakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Musa, Muharram, Safar, Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rasha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan di kelas Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sucikan. Hari ini sudah masuk di pertengahan kedua bulan Dzulqa'dah. Di antara 12 bulan, salah satu mutataliyat, bulan 3 bulannya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan satunya mudar, ma baina Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peta waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan waktu, maka itu ikatan dan kaitan terhadap anugerah yang Allah berikan dengan taat kita kepada Allah, itu sejatinya berimbang, tapi ternyata jomplang. Bahkan sangat merugi kalau seorang muslim, keluarga muslim nggak paham tentang hijriah dan kalender hijriah. Jadi kalau dibaca, bapak-bapak, pergerakan waktu di 6 bulan pertama dengan 6 bulan terakhir itu beda. Korelasi dan bandingannya Januari dengan Desember itu nggak ada hubungan tentang konsep ibadah kita kepada Allah. Logikanya, kalau satu keluarga nggak tahu kapan satu Ramadannya, maka itu berkait dan terkait tentang konsep ibadah rukun Islam, yaitu puasa. Kalau kita nggak tahu kapan satu Syawalnya, maka itu terkait tentang zakat fitrah, dan itu rukun Islam, dan itu wajib. Dan kalau kita nggak tahu kapan satu Dzulhijjahnya dan kapan 9 Dzulhijjahnya, dan ada proses wukuf di Arafah dan itu adalah rukun haji, itu adalah bicara tentang rukun dan wajibnya. Maka perhatikan, di 6 bulan pertama Allah benar-benar istirahatkan kita, tapi di 6 bulan terakhir diminta naik. Kapan? Itulah kenapa doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diangkat. Maka starting pointnya itu Rajab, dibanyakin puasa, dan Rajab menjadi minha arba'atun hurum, dari 4 bulan yang Allah sucikan.
Rajabun, Sya'banun, bulan ambulan, Ramadhanun, Syawalun, kita puasa sunnah Syawal, man sama Ramadhana summa at-tashitta min Syawal kana kasaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari berurutan atau tidak, maka ia ibarat berpuasa setahun penuh. Kalau satu hari dikalikan menjadi 10, 30 kali 10, 300, 6 hari di bulan puasa, 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 60, 300 plus 60. Betul nggak? Jumlah hari dalam setahun. 12 bulan kali 30. Total sama dengan 360. Maka hari-hari ini jangan main-main bawa apa. Ya, Dhu Al-Qa'dah itu menjadi sebuah penguatan ruhiyah kita, jasad kita, bahkan dari harta-harta kita. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan klimaksnya adalah Dhu Al-Hijjah. Apa bandingannya dengan Desember? Sudah antitesis, anti klimaks. Desember healing, kadang ke Bali atau ke Lombok, ruhiyah turun, isi dompet pun turun. Tapi hari-hari ini semuanya preparing. Ada yang manasik haji, ada yang sudah menggelar penjualan pembelian sapi, sudah pada dikuatkan. Kenapa? Perhatikan, cluenya Ramadan dengan cluenya haji hampir punya sama. Maka nanti wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Ramadan dan haji cluenya adalah penguatan secara ruhiyah jelas. Ada haji, ada kurban, ada qiyamul lail, ada tarawih, ada tilawah. Penguatan secara jasmania, fisik, di sini ada prosesi tawaf, di sini ada prosesi al-wuqufu bi Arafah, di sini ada prosesi al-jamarat, di sini, dan itu membutuhkan kekuatan fisik. Di sini Ramadan ada sebuah proses autofagi, kelaparan sementara, dan itu menyehatkan. 3. Penguatan secara maliyah, dari harta-harta kita pun sama. Adanya konsep zakat fitrah dan adanya kurban, termasuk haji kita bahas, mengajarkan kepada kita tentang sebuah konsep harta itu bukan milik engkau. Ayo kembalikan. Ismail yang kau tunggu-tunggu, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Udah ya Allah, udah ya Ibrahim, ayah serahkan aja. Gak usah kita mendendangkan lagu-lagu kebahagiaan. Hampir ini menjadi pelipur lara penenteram jiwa. Pasangan suami istri ingin membahagiakan, ingin, bahkan ini waiting listnya sangat luar biasa lama, tapi ternyata diminta untuk diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hari-hari ini mohon dijaga betul secara ruhiyah kita, secara jasad kita, dan secara maliyah kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi jamaah yang mau berangkat haji, dan haji adalah sebuah ritualitas, rihlah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan menuju Allah, bukan perjalanan untuk prestis, dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, atau bisa jadi nanti dipanggil Pak Umrah atau Bu Umrah. Na'udzubillah. Maka ada 2 ayat yang ini menguatkan kepada kita. Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Apa kata ayatnya? Lillahi, untuk aku. Fokuskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain Allah katakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji Anda, sempurnakan ibadah umrah Anda hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bongkar semua rangkaian ibadah umrah, ibadah haji, ditinjau dari sisi rukun, ditinjau dari sisi wajibnya haji, semuanya diarahkan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana Ustaz? Kita lihat, labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau ini benar-benar dipahami oleh orang yang dipanggil oleh Allah, maka sejatinya dia akan meneteskan air mata. Kami siap ya Allah, kami sigap ya Allah. Labbaik ya fulan ya Ahmad ta'al. Labbaik, panggilan sejatinya ada 3. Ada yang bisa kita memenuhinya, panggilan azan. Ada panggilan yang bisa kembali, yaitu panggilan haji, ataupun bisa tidak juga kembali. Ada panggilan yang sejatinya kita tidak bisa mengelaknya. Maka Allah katakan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Jadi karakter kematian dan panggilan kematian dalam ayat ini sejatinya kita tuh ogah, kita tuh mengelak. Maka kenapa talbiyah diajarkan saya sigap, saya siap ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Saya sigap, saya sigap, saya sigap 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik 2, labbaik la syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu bagi engkau. Bersihkan jiwa, bersihkan hati, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda, segala pujian, wan nikmat, segala kenikmatan, laka, milik engkau, la syarika lak. Sudah. Maka ritual haji, perjalanan haji adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikan dalam berikhram. Saya kalau manasik umroh atau manasik haji, ada sebuah porsi perenungan, pendalaman, bukan hanya ditinjau dari sisi fikih, tapi bagaimana jamaah merasakan kita siap enggak. Al-ihram, at-tajarrud, berikhram adalah menanggalkan. Siap enggak kita menanggalkan pakaian kita? Pakaian ustaz, pakaian pejabat, pakaian Polri, pakaian TNI, pakaian tokoh. Berikhram adalah menanggalkan semua pakaian kita. Dan ternyata ketika kita berikhram, apa ternyata komitmen ihram? Dengan ihram itu seluruhnya memutus semua kenikmatan dunia, dan itu adalah halal. Dan ternyata besok kita akan ditanggalkan baju-baju kita oleh orang-orang yang kita cintai. Bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak-anak kita. Dan saat ini jamaah haji dengan kain ihram, besok dengan kain kafan, dan kain kafan itu pemutus segala kenikmatan. Enggak boleh bercumbu, enggak boleh melakukan akad, enggak boleh potong rambut. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Semuanya rumusan larangan berikhram adalah halal. Tapi kenapa ditahan? Maka Ramadan, tagline yang kedua dengan haji punya karakteristik adalah imsak. Berimsak, berkomitmen, berintegrasi. Siapa diri kita? Muslim. Siapa diri kita? Orang-orang yang Allah berikan amanah kepada kita, amanah-amanah keduniawian, amanah pelestarian alam. Kalau hari ini ada profesor mencabuli mahasiswinya, kalau hari ini kasus si Walid, kalau hari ini Pertamax dioplos dengan Pertalite, mana imsak kita? Sudah. Maka ketika berihram kita benar-benar dijaga bagaimana jiwa kita. Ini nggak boleh, tar dulu. Dan semuanya adalah kenikmatan. Dan klimaksnya adalah, singkat saja, klimaksnya adalah al-wuqufu bi Arafah.
Dan ini menjadi rukunnya. Prosesi tawaf, prosesi sa'i, dan klimaksnya al-wuquf, waqaf, berhenti. Maka kita sejenak berhenti bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang Allah jadikan sejatinya untuk waja'alna al-laila biasa, ternyata Ramadan diminta untuk bersujud. Hari ini menuju Allah jamaah kita. Maka sejatinya kita harus terus berhenti, menguatkan segala potensi-potensinya, kekuatannya, bermuhasabah, bermurajaah, berma'iyatullah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salatan wa salaman daimin mutalazimin 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد, hadirin sidang salat Jumat Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung sebagai seorang muslim. Allah jaga, Allah bimbing, Allah berikan waktu dengan taat kita kepada Allah. Maka kuatkan paradigma kenikmatan yang Allah berikan itu tidak sebanding dengan nilai taat kita kepadanya. Allah berikan tidur 6-8 jam, qiyamul lail kita boro-boro 1-2 jam, bahkan terkadang terlelap tidur wajibnya, bahkan semua kenikmatan, dan ternyata Allah berikan ibadah haji hanya sekian juta. Maka hari-hari ini mari optimalkan. Ditambah lagi besok sudah libur panjang, Mei merahnya banyak, ya. Maka mari kita kuatkan ruhiyah kita, harta-harta kita, termasuk masalah ibadah kurban pun banyak sekali. Ditinjau dari sirahnya, ditinjau dari sisi parentingnya, ditinjau dari berbagai macam komponennya. Maka itu menjadi klimaks Dzul Hijjah, bulan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan jamaah haji kita yang akan berangkat, semoga Allah berikan banyaknya kemudahan, amin. Dan semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan, dan semoga dengan sentuhan-sentuhan tarbawiyah Allah kepada jamaah haji, seluruh rangkaian rukunnya, seluruh rangkaian wajibnya haji itu menggambarkan tentang sebuah proses menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang mendapatkan al-hajj al-mabrur, haji yang diberkahi, haji yang mendapatkan maslahat, haji yang memberikan efek kebaikan-kebaikan, itu akan berefek pada dirinya, keluarganya, dan juga tentu jiwa-jiwa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa natubu ilaih. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل حجاج الإندونيسيين حجهم حجا مبرورا
وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وحجنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.